Halo, Bapak Ibu Guru calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silahkan PR yang kemarin ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar. Sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas ya? Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu niat sekolah nggak sih? Coba, bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf, Bu. Saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, Ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tos dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, nggak apa-apa ya. Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya, Pak. Sudah 3 kali berarti saya dapat sanksi, Pak. Ini, Bu. Saya mengumpulin tugas. Maaf ya, Bu. Saya terlambat mengumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya, Bu. Saya kalau sore bantuin ibu jaga warung. Gak sempat ngerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Jam 6 sampai jam 8 malam, Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya, Bu. Saya coba deh, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dea. Dea, apa kabar? Baik. Dea, kira-kira tahu nggak kenapa Dea ambil di sini? Informasi dari kamu, katanya Dea kemarin kegiatan pramuka tidak berangkat, betul? Begini Dea, setiap manusia pasti melakukan kesalahan, ya nggak? Semuanya manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, kira-kira kenapa sih dia kemarin nggak masuk? Bermain bersama teman ya. Tapi terus nggak izin ya? Nggak izin. Nah, kamu kira-kira masih nggak keyakinan kelas yang kita keyakinannya kamu melanggar, kira-kira tahu nggak apa kamu melanggar keyakinan kelas yang mana? Kurang isi saat kurikulum
dia lakukan ini untuk menerapkan apa yang sudah menjadi kesepakatan. Jadi untuk mengikuti tata tertib sekolah, terus apalagi? Iya, betul. Jadi dia kedepannya kalau ada kepentingan yang nggak bisa ditinggalkan, bisa meminta izin kepada pembina pramuka. Terus ada kemungkinan lain nggak? Terus ada kemungkinan lain nggak kalau misal selain meminta izin, kira-kira gimana sih bermain? Apakah bermain dulu atau gimana? Jadi dia udah paham ya. Jadi mengikuti ekstrakurikuler dulu, terus setelah itu kecuali kalau misal dia berdua berangkat karena ada kepentingan mungkin bisa meminta izin. Kemungkinan lain yang tadi disampaikan Dela tadi itu ekstra dulu ya, berangkat ekstra dulu terus seperti itu ya. Kamu sekarang sudah paham ya kesepakatan kelas yang dipahami, kesepakatan kelas, kesepakatan sekolah seperti itu ya. Terima kasih Dea. Dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah hadir menyempatkan waktu nggih. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena bagi saya sendiri dan berteman-teman bertemu di dunia maya ya. Di sini saya akan menyampaikan tentang diseminasi budaya positif. Jadi ini adalah aksi nyata dari tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 seperti itu nggih. Terima kasih teman-teman sudah hadir. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang ingin saya sampaikan itu yang pertama adalah mensosialisasikan penerapan konsep inti dari modul yang kami pelajari yaitu tentang budaya positif. Yang kedua, terwujudnya budaya positif di sekolah seperti itu. Lah, di sini ada saya pantun nih. Ada timur dan selatan, ada barat dan juga ada utara. Selamat siang kuucapkan untuk teman-teman audiens semuanya. Terima kasih ya teman-teman sudah hadir seperti itu. Nah, ini saya ingin terlihat mboten nggih untuk di layarnya. Nggih. Di sini ada kesepakatan kelas sebelum kita memulai acara. Jadi yang pertama, semua peserta memiliki kesempatan berpendapat. Setuju ya? Yang kedua, berpikiran terbuka. Yang ketiga, berpartisipasi penuh. Dan yang keempat, mengikuti dengan perasaan bahagia. Yang kelima, saling menghargai dan menghormati. Dan yang keenam adalah aktif. Semuanya sepakat atau ada yang mau ditambahkan, dikurangkan, monggo Bapak Ibu. Sepakat Pak Angki? Serius tapi santai napa nggih? Oh ya, ditambahkan ya, serius tapi santai seperti itu. Yang lain sepakat semua nggih? Nggih. Nggih. Ternyata ada yang belum bisa masuk. Bentar ya.
Baik, selanjutnya yaitu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi Bapak Ibu sudah pernah mendengar tentang Ki Hajar Dewantara ya? Di sini menurut beliau itu berfilosofi bahwa pendidikan adalah menuntun. Menuntun dalam arti apa? Menuntun dalam segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi di sini yang dimaksud dengan pendidikan adalah menuntun seperti itu. Jadi tidak memaksakan kehendak. Jadi setiap anak-anak itu sudah punya minat dan bakatnya masing-masing yang tumbuh dalam dirinya. Jadi sebagai guru maupun sebagai orang tua, kita melakukan pendidikan itu hanya menuntun untuk mencapai yang diharapkan dan agar mereka punya keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia dan anggota masyarakat sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang dimaksud di sini kodrat alam dan kodrat zaman itu maksudnya adalah kodrat alam adalah sesuai dengan kehidupan sehari-hari yang ada di sekitar anak tersebut, dan kodrat zaman ini tentu kita sekarang pada era digitalisasi seperti itu ya, jadi juga anak-anak harus perlu menyesuaikan tentang era digitalisasi ini. Selanjutnya, nah, di sini ada nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak yaitu yang pertama adalah berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Yang dimaksud berpihak pada murid itu adalah kita harus menerapkan sebuah pembelajaran itu yang berpusat pada murid itu, semua aktivitas itu adalah siswa yang melakukan dan guru hanya menerapkan. Jadi seperti metode diskusi seperti itu, atau pemecahan masalah, melakukan presentasi, atau kegiatan lapangan di luar seperti itu. Jadi guru hanya memfasilitasi dan menjadi pendamping saja. Kemudian guru itu diharapkan memiliki nilai mandiri, jadi mandiri dalam mengembangkan nilai kemampuan kompetensi sebagai guru. Jadi harus rajin seperti itu ya, mengikuti pelatihan-pelatihan secara mandiri atau webinar seperti itu. Contohnya misal reflektif itu kita harus berkaca seperti itu, waduh ini pembelajaran saya sudah bagus atau belum, ini metodenya kira-kira sudah baik diterapkan untuk di kelas ini atau belum, di kelas B bisa diterapkan dengan metode yang sama atau belum. Lah itu artinya adalah reflektif. Selanjutnya untuk kolaboratif itu kita harus melakukan kolaborasi seperti itu. Jadi kita berkolaborasi dengan teman sejawat. Teman sejawat itu misal di SMP atau di SD mengadakan pembelajaran bersama seperti itu boleh, atau sharing tentang metode pembelajaran yang paling baik, atau sharing tentang praktik Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu lakukan praktik baiknya seperti itu. Inovatif tentu berarti harus mengembangkan hal-hal baru yang dapat memajukan untuk pembelajaran pada peserta didik seperti itu. Untuk perannya guru penggerak itu yang diharapkan dimiliki oleh semua guru yaitu menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, mewujudkan kepemimpinan murid. Yang ketiga, mendorong kolaboratif, menjadi coach bagi guru lain, dan menggerakkan komunitas praktisi. Tentu kan kita punya komunitas di Bapak Ibu di sekolah baik MGMP, tingkat sekolah maupun tingkat kabupaten. Itu salah satunya yang Bapak Ibu bisa menggerakkan dan berbagi, sharing di situ. Nah, di sini ada
Bapak Ibu sudah pernah mendengar tentang puisi tentang Soekarno? Ya, terima kasih Pak Yanuar sudah mau bersamai. Halo Pak Yanuar. Oke, Bu. Mohon izin off cam. Masih ngajar nggih? Enggak, lagi di jalan. Oh, nggih, nggak apa-apa. Eh, bentar nggih. Di sini jadi ada puisi karya Soekarno. Saya bacakan nggih ya. Jikalau aku berdiri di pantai Ngeliep, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Ngeliep itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Kalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Kalau aku melihat gunung-gunung, gunung berapi, gunung Semeru, gunung Merbabu, gunung Tangkuban Perahu, gunung Kelebet, dan gunung-gunung lainnya, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagu lagi Batak yang kudengar, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengar pangkur palaran, bukan lagi pangkur larangan yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Kalau aku mendengar burung menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengar burung perkutut, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara. Aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa, jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-binar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia. Aku melihat Indonesia. Jadi ini dari buku Bung Karno dan Pemuda. Puisinya luar biasa sekali ya teman-teman. Jadi monggo, halo. Masih mendengar suara saya teman-teman? Ya, jadi bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah membaca atau mendengar puisi ini? Monggo siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Ternyata banyak yang nggak bisa masuk, kenapa ya? Halo? Mendengar suara saya teman-teman? Benar.
Nah, saya lanjutkan ya teman-teman di sini. Jadi ini adalah puisi tentang makna kecintaan terhadap tanah air. Melihat segala sesuatu adalah tanah air Indonesia. Jadi semuanya adalah Indonesia. Menyatukan semua unsur alam untuk dimanfaatkan serta ditunjukkan untuk menjadi Indonesia yang lebih baik. Puisi tersebut menunjukkan visi dari presiden pertama kita, yaitu Insinyur Soekarno, bahwa akan wujud kesatuan dari ragam kekayaan yang ada di Indonesia. Dari beliau kita belajar bahwa visi dapat disajikan dalam bentuk yang beraneka ragam, dan apapun bentuknya, visi itu harus menyemangati, menggerakkan hati, dan kolaborasi tiap anggota dalam suatu komunitas. Nah, di sini ada tentang paradigma baru. Sebentar teman-teman, ini ada yang mau join. Selamat datang Bu Dwi Septi, terima kasih sudah hadir membersamai nggih. Ya Mbak Sul, maaf ya karena siang-siang anaknya rempong yang jelas nek wis tekan rumah. Iya, nggak apa-apa. Sudah dimulai ya, Pak? Sudah. Oh ya. Tapi ini oke. banyak teman-teman yang nggak bisa masuk. Memang kenapa ya? Mungkin sinyalnya, Pak. Ya mungkin sinyalnya jangan undangannya itu jangan dikunci, coba biar langsung. Udah nggak terkunci loh, Mbak. Iya. Oh. Apa disetting lagi ya? Tapi ini ya udah. Ini soalnya Iya Mbak Ras ini bejere orang bisa mlebu bae nang apa. Perlu perjuangan ini maksudnya, otak-atik. iya, ini malah ada yang gimana ya? Mungkin ada yang bisa men-settingkan teman-teman. Nggak mudeng aku Mbak Lia. Pak Ian nggak bisa masuk, belum bisa masuk juga ya? Tadi ada loh, tapi beliau lagi perjalanan. Oke, dilanjut ke teman-teman ya. Di sini ada teori kontrol, yaitu bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya diri kita yang mengontrol diri sendiri seperti itu. Jadi mungkin kita kadang berperasaan bahwa kita bisa mengontrol orang lain seperti itu ya. Sejatinya kita itu tidak bisa mengontrol orang lain secara penuh. Hanya kita yang mampu mengontrol diri sendiri seperti itu. Jadi menurut Ki Hajar Dewantoro, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, bukan motivasi yang eksternal atau dari luar seperti itu. Iya, Mbak. Nah, ini ada perubahan paradigma stimulus respon tentang teori kontrol itu. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di sini ada
ada 2 teori tentang stimulus respon dan teori kontrol. Seperti itu. Jadi kalau misal ada respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Lah, kontrolnya itu adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, seperti itu. Selanjutnya, ini siapa tadi sebelumnya terpotong dulu, maaf. Ini tadi Bu Martini, ini udah bisa masuk tadi, gimana caranya, Bu? Iya, tadi kebetulan saya nggak pakai tautan, Bu Zul. Saya langsung masuk ke Zoom, terus ID-nya saya masukkan, terus saya pakai akun Gmail, Gmail pribadi, bukan akun belajar memang. Oh, berarti dimintain passwordnya ya? Iya, jadi ID ininya, ID Zoom-nya nanti dimasukkan, ditanyakan juga. Jadi saya masuknya lewat Zoom, bukan lewat tautan dari Mbak Lia, ke Zoom langsung. Oh. Pastinya nih ya Mbak, di sini ya Mbak. Kenapa? Oh, ya enggak. Sudah, kita lanjutkan sambil menunggu yang lain ya, soalnya ternyata tetap pada nggak bisa ya. Saya ini dulu ya teman-teman, tak nyeting dulu coba nggih. Saya matikan dulu share-nya. Oke. Kita ini baru bisa. Iya ya, mohon maaf ini keterbatasan ternyata di setting. Saya lanjut nggih. Nah, di sini kalau misal sudah siap nggih Bapak Ibu? Gih, Bu Zul, siap. Terima kasih. Kita lanjutkan. Di sini kalau misal stimulus respon itu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kayak gitu. Tapi ternyata kalau dalam teori kontrol itu semua perilaku itu memiliki tujuan seperti itu. Ada stimulus lagi, yaitu orang lain itu bisa mengontrol saya.
Ternyata hanya diri kita sendiri, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi setelah dibujuk gagal, terus ada pemaksaan. Ternyata dalam teori kontrol itu adalah kolaborasi itu menciptakan pilihan-pilihan baru. Terus kemudian selanjutnya model berpikir menang atau kalah. Jadi model berpikirnya adalah menang-menang, semuanya sama seperti itu ya. Nah, di sini ada contoh pengakuan atau apresiasi tentang yang ada nilai kebajikannya seperti itu. Yang pertama yaitu adalah ada kalimat pembukanya seperti itu. Kalau ingin mengucapkan apresiasi kemarin, saya perhatikan ada nilai kebajikan yang ditanamkan yaitu rasa empati. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu itu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Saya menghargai kepedulianmu. Nilai kebajikannya berarti peduli pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Terus terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Suaranya nggak terdengar ini, Bu Tiana. Iya, sebentar. Enggak.
Halo teman-teman, maaf ya. Selanjutnya yaitu tentang teori, suaranya kedengeran ya? Nggih, Mulia, jelas, nggih. Tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ternyata apakah menghukum anak adalah cara yang tepat untuk menumbuhkan rasa disiplin pada anak, seperti itu. Nah, nanti kita akan belajar apakah menghukum itu adalah suatu cara yang tepat untuk menumbuhkan rasa disiplin pada siswa. Di sini ternyata ada jenis-jenis motivasi perilaku manusia ya teman-teman ya. Yang pertama yaitu motivasi ekstrinsik. Di sini contoh-contoh perilakunya itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau untuk menghindari hukuman. Makanya ada motivasi, bahwa motivasinya itu dari luar, yaitu adalah untuk menghindari hukuman. Kemudian untuk mendapat imbalan dari orang lain atau institusi, itu seperti biar saya dapat penghargaan ini, saya harus menang, kayak gitu misal. Jadi itu adalah contoh motivasi intrinsik. Jadi motivasinya masih berasal dari luar ya, dengan mengharapkan adanya sebuah penghargaan seperti itu. Selanjutnya adalah untuk menghargai diri sendiri lah. Ini adalah motivasi yang diperlukan sebetulnya adalah motivasi intrinsik dari dalam diri, yaitu adalah untuk menghargai diri sendiri seperti itu. Jadi kita perlu untuk meningkatkan kualitas diri dan menghargai diri sendiri, itu motivasinya seperti itu yang diharapkan Bapak Ibu. Nah, di sini adalah ada 5 posisi kontrol menurut Dr. William Glasser. Yang pertama yaitu adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah teman, dan keempat pemantau, dan yang kelima adalah guru sebagai manajer. Nah, di sini ada video seperti guru seperti apa kita selama ini, monggo disaksikan terlebih dahulu. Ini ada suaranya kedengaran enggak ya Bapak Ibu? Video ini terdengar. Dengar, Mulia. Nah, terima kasih. Silakan menonton dan merefleksikannya. Atau boleh pakai. Oh, ini kuenya dihabiskan. Ya. Pagi anak-anak, Pagi mata. tekan di meja. Kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Pakai akun biasa, Bu. Ada yang belum mengerjakan? Ton. Kakak, Desa. Kamu mau jadi apa nanti? Apa tujuannya sama kamu? Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Itu. Ini tempat waktu ya, maksudnya. Kelas dulu dong. Kenapa ya? Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya, Pak. 3 kali berarti kita. Bu, saya mau ngumpulin tugas.
Maaf ya Bu, saya terlambat kumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Saya kalau sore bantuin Ibu jaga warung. Gak sempat ngerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Siapa yang mau bagi? Gak mau. Ini lebih kenal Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya Bu. Coba deh Bu. Saya akan makan nenek. Bobo dulu. Dia makan jari. Bobo dulu. Bobo makan jari. Ya. Ya, jadi tadi videonya sudah disimak, nggih. Lewat sini. Semua yang ada di mengagumkan yang bisa Unian yang bisa kereta api sekarang pencinta dari Unia penyelamat planet bumi selamat datang di tempat ini pada pasukan invasi Park di suatu tempat di samudera yang siap menentang dan mereka mengincar kepalaku mereka adalah makhluk paling jahat kejam dan paling menderita di tempat ini. Kau mencari tolak semua Nah, ternyata di sini setelah dari video yang tadi, itu adalah posisi kontrol guru yang terbaik adalah posisi manajer, yaitu guru membuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab atas perilakunya dan mendukung murid untuk menemukan solusi dari permasalahannya sendiri, seperti itu. Jadi, guru mengajak diskusi murid dari permasalahannya. Kemudian posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Setelah itu, dalam menentukan menyelesaikan suatu masalah tadi, itu diperlukan sebuah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Jadi, guru berperan dalam mewujudkan keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan diterapkan dalam lingkungan sekolah. Jadi, Bapak Ibu guru bisa menerapkan keyakinan kelas di sekolahnya masing-masing. Jadi, kesepakatan apa nih yang kita akan terapkan bersama-sama seperti itu. Nah, keyakinan kelas adalah nilai-nilai universal yang disepakati tanpa adanya paksaan dan ini bersama dan dilakukan oleh semua warga kelas. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan atau keyakinan dan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi kalau misal keyakinan kelas ini diharapkan bahwa nanti siswa akan secara sadar dan bertanggung jawab karena itu adalah keyakinan yang dibuat sendiri dan disepakati bersama, maka itu akan lebih meningkatkan rasa tanggung jawab siswa dibanding dengan peraturan-peraturan seperti itu. Kemudian ada segitiga restitusi. Nah, ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Aspek yang dikembangkan pada penerapan ini adalah motivasi intrinsik, sehingga nilai-nilai kebajikan akan tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter.
Jadi segitiga restitusi adalah metode atau cara penyelesaian masalah yang ada pada siswa seperti itu. Jadi misal guru mengajak diskusi menggunakan metode ini untuk menghasilkan nanti outputnya siswa akan lebih mandiri dan bertanggung jawab. Dia akan memahami kesalahan yang telah dilakukan seperti itu. Nah, ini segitiga restitusi itu ada 3 tahapan, yaitu memvalidasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, dan menanyakan keyakinan. Untuk validasi tindakan yang salah itu yang pertama adalah eh, kita tanyakan setiap manusia pasti punya kesalahan seperti itu. Jadi pasti punya alasan mengapa melakukan kesalahan itu. Itu untuk memvalidasi tindakan yang salah. Dan mungkin ada cara yang lebih efektif. Jadi guru mengajak diskusi siswa untuk mendapat apa yang dibutuhkan seperti itu atau cara yang lebih efektif agar tidak melakukan kesalahan itu. Kemudian setelah itu tahapan selanjutnya adalah menstabilkan identitas. Jadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan seperti itu. Dan ini ya di sini terus kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Jadi kita stabilkan identitas dulu seperti yang sudah disampaikan tadi di awal. Kemudian selanjutnya menanyakan keyakinan kelas. Jadi kita sudah pernah membuat keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Lah, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati ternyata ada yang dilanggar. Ternyata ingin menjadi apa, solusinya bagaimana, itu jadi menanyakan keyakinannya, seperti itu. Nah, ini ada kasus yang saya buat kemarin bersama kebetulan ada siswa saya seperti itu yang saya posisinya sebagai wali kelas. Ini saya angkat sebagai kasus pertama pada hari Jumat kemarin. Dia tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka yang merupakan ekstrakurikuler wajib di sekolah. Dia tidak memberikan keterangan kepada pembina pramuka. Saya, Ibu Lia, selaku wali kelas dia diinformasikan hal ini oleh pembina pramuka. Pada hari Senin dia dipanggil Bu Lia untuk dimintai keterangan.
Ya, Bapak Ibu tadi sudah menyimak videonya ya, bahwa ternyata segitiga restitusi itu tidak, intinya adalah tidak menyalahkan seperti itu. Jadi kita mengajak diskusi siswa agar dia memahami kesalahannya, agar kedepannya itu tidak terulang kembali dan lebih bertanggung jawab atas dirinya seperti itu. Suara saya masih kedengaran ya Bapak Ibu? Masih. Ya, sebentar. Ini slide selanjutnya. Nah, jadi mari kita berefleksi bersama-sama Bapak Ibu. Mungkin ada yang ingin menyampaikan tentang budaya positif yang sudah saya sampaikan, bagaimana, terus hal apa yang diterima oleh Bapak Ibu mungkin setelah ini, apa yang diterapkan rasanya bagaimana, apa memahami suatu hal seperti itu. Monggo ada yang mau menyampaikan? Bu Rasini, halo? Ditulis di mana ini, Bu Lia? Disampaikan saja, Bu. Oh ya, sampaikan. Langsung ya? Ya, silahkan, monggo. Ya, terima kasih atas waktunya. Setelah mengikuti kegiatan ini, saya merasa senang karena dengan mengikuti kegiatan ini saya tambah wawasan baru, terutama tentang pengetahuan cara memperbaiki masalah kepada muridnya yang menimbulkan murid itu tidak merasa tidak merasa disalahkan sama gurunya, sehingga hubungan murid dengan gurunya itu tetap baik dan murid menyadari kesalahannya tersebut. Dan saya jadi tahu juga bahwa selama ini saya di posisi ini yang membuat murid merasa bersalah dan juga pemantau, belum sampai ke posisi manajer. Terima kasih, Bu Lia. Ya, baik. Terima kasih atas umpan balik yang disampaikan oleh Bu Rasini, bahwa tadi Bu Rasini menyampaikan bahwa ada metode baru, betul. Jadi ada metode yang namanya segitiga restitusi. Itu adalah sebuah metode atau strategi untuk diterapkan pada siswa agar kita mencari sumber permasalahannya seperti itu. Jadi tidak menyalahkan siswanya dan tidak menyalahkan keadaan, tapi kita mencari solusi dan kedepannya nanti akan seperti apa. Jadi diharapkan nanti siswanya lebih ke mandiri dan bertanggung jawab atas kesalahan yang telah dilakukan. Seperti itu. Mungkin ada yang mau menyampaikan lagi, Bapak, Ibu, monggo. Nggih, izin sharing Bu Lia, saya Martini. Nggih, monggo, terima kasih Bu Martini, silahkan. Halo? Nggih, halo. Bu Martini masih di mute, Bu. Bu Martini, Halo? suaranya itu belum terdengar. Suaranya Bu Martini di mute apa ya? Oh ya, maaf tadi saya kira ini suara saya nggak masuk. Apa sekarang sudah masuk suara saya? Sudah, monggo, Bu. Sudah masuk. Halo? Ya, sudah. Sudah, Bu.
Halo Bu Martini. Nggih, Bu Lia, sinyalnya kurang stabil, mohon Iya, maaf. kayaknya iya. Monggo sekarang sudah terdengar. Iya. Apa suara saya terdengar? Sudah terdengar. Bu Martini, halo. Sepertinya Bu Martini terkendala jaringan ya, teman-teman. Monggo ada yang mau menyampaikan lagi? Suara saya kedengeran nggak ya? Ya, ini Bu Sur, Bu Lia, Iya, mau sharing aja. iya silakan Bu. Ya, ini baru kejadian tadi dengan siswa saya ya. Sebenarnya ini siswa kelas 6, laki-laki. Tadi sebelum mau pulang, itu kan anak siswaku suruh piket dulu. Nah, padahal kemarin kan sudah membuat keyakinan kelas. Betul. Itu tentang komitmen, komitmen menjaga ini apa ya, tidak menyakiti teman, menghargai teman, dan seperti itulah ya. Iya. Nah, tadi ada salah satu anak itu ketendang dadane. Katanya yang ketendang itu tadi madani seperti itu ya. Oke. Nah, yang nendang itu katanya nggak sengaja dari belakang, tapi kan akibatnya itu anaknya itu yang ketendang itu sakit lah pokoknya. Lebih kecil sih itu yang ketendang. Nah, saya kan menyelesaikan masalah itu dengan, oh berarti ini kemarin sudah membuat keyakinan, berarti kamu sudah melanggar. Tapi sudah ditanyakan seperti itu, saya tidak menyalahkan. Tapi anaknya itu karena punya temperamen emosi yang tinggi, saya merasa nggak bersalah. Menurut Bu Lia bagaimana itu? Baik, jadi anaknya tidak merasa bersalah seperti itu ya Bu, walaupun tadi yang disampaikan oleh Bu Rasi ini ternyata tidak sengaja seperti itu ya. Katanya tidak sengaja, tapi saya belum yakin seperti itu. Kalau itu tidak sengaja. Jadi Saya nggak lihat kejadian secara langsung. jadi tapi menurut anaknya tadi anaknya berarti sudah diwawancara seperti itu ya Bu, dan ditanyain diajak diskusi seperti itu. Iya, saya ajak diskusi. Mungkin tadi juga saya yang kurang ini apa ya? Karena udah panas, udah apa, mungkin saya kurang slow menanyakannya kayak gitu mungkin. Jadi anaknya itu belum merasa bersalah, malah dia sepertinya ikut agak marah kayak gitu. Memang itu sudah track recordnya itu dari kelas 5 seperti itu, temperamen anaknya. Jadi sharing saja ya Bu, ini juga pembelajaran untuk kita semua. Memang kita perlu mawas nggih terhadap anak-anak. Memang sekarang anak-anak banyak yang sekali kayak seperti temperamen sebentar-sebentar marah gitu, seperti itu. Jadi menurut saya, jadi Bu Ras ini mungkin sudah menerapkan segitiga restitusi nggih? Iya, sudah. Sudah. Jadi tetap melakukan komunikasi melalui segitiga restitusi Ibu Rasini. Jadi mungkin ternyata anaknya ini belum digali dari kebutuhan dasarnya yang diminta apa. Mungkin kan dia ternyata, wah saya ini masih belum, mungkin ada sesuatu yang mengganjal seperti itu, belum disampaikan semua Ibu. Jadi mungkin lebih pada kondisi yang sudah nggak sama-sama emosi pada saat kejadian. Besok mungkin Ibu bisa menanyakan lagi, tetap menggunakan segitiga restitusi. Mungkin nanti akan ada yang disampaikan lagi seperti itu. Mungkin anak belum menyampaikan secara plong, jadi dia belum menyadari kesalahannya seperti itu. Jadi dia belum paham
kesepakatan kelas yang sudah dilanggar seperti apa, mana yang sudah dilanggar, apa yang harus dilakukan, solusinya bagaimana selain marah-marah, misal seperti itu. Jadi mungkin dalam suasana yang sudah tenang dan anak diharapkan ini digali sampai nanti mengungkapkan semua yang dirasakan. Jadi kebutuhan dasarnya sebagai manusia itu terpenuhi seperti itu, Bu Hasini. Terima kasih Bu Lia. Memang iya, itu anak itu kalau dilihat dari keluarganya memang ditinggal ayahnya itu udah lama banget, hanya sama dengan ibunya aja selama dari TK kayaknya sampai kelas 6. Jadi mungkin ada sesuatu yang kurang. Emang itu udah dari kelas 5, kelas 6 ini sering ya beberapa kali punya masalah seperti itu. Ya, ini saya juga tadi introspeksi diri sih. Tadi cuaca agak panas, udah mau pulang, ada kejadian kayak gitu. Mungkin saya yang menanyakannya juga kurang, apa ya, kurang slow apa gimana mungkin. Jadi besok dilanjut lagi nih. Terima kasih nih sharingnya Bu Lia. Sama-sama Bu Martini. Mungkin eh, sampai Ibu di sekolahannya masing-masing dapat menerapkan disiplin positif seperti itu. Jadi nanti anak-anak diharapkan disiplin positifnya tidak cuma karena ada penghargaan atau takut karena hukuman gitu, tapi lebih ke dalam dirinya dan membudaya seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu atas masukan-masukan dan umpan balik yang diberikan. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Saya akhiri dulu, terima kasih nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.